Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Halo, apa kabar semuanya? Hadir lagi Abizaki kali ini di talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Bersama Ziman pastinya. Seperti biasa juga selalu hadir bareng Zaki ada Pak Nyoto. Halo Pak. Halo Pak Zaki. Sehat selalu pastinya. Sehat dong. Oke. Ternyata kita nggak sadar ya, sudah 15 hari berpuasa ya. Gitu Pak, kalau dijalanin dengan santai aja tetap santai, beraktivitas, betul. tiba-tiba udah 17, berapa belas lah, dikit tinggal lagi 20, hari ya, 20. Udah mau habis, udah mau lebaran. Iya. Aduh, gimana kondisi Nah tubuhnya? mungkin kondisi tubuh bagi mereka yang sudah melalui hari ke-17 biasanya sih harusnya nggak lemes-lemes lagi. Betul. Karena tubuh sudah beradaptasi dengan kondisi kekurangan kalori pada saat berpuasa ya. Tapi pada saat berpuasa masuk lagi kalori dan sebagainya. Tubuh kita sudah mulai detoksifikasi, semua sampah dalam tubuh kita sudah didaur ulang. Harusnya kita lebih bugar daripada awal berpuasa. Betul. Karena awal berpuasa itu tubuh kita dalam kondisi benar-benar nggak ada kaget ya, kita kekurangan makanan dan proses yang namanya autophagisom yang kita cerita kemarin itu, di mana tubuh kita begitu kekurangan makanan dia akan mendaur ulang semua sel-sel yang harusnya jadi sampah yang rusak didaur ulang agar bisa untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Artinya itu proses detoksifikasi dan sampah-sampah dalam tubuh kita bisa dibongkar. Akibatnya biasanya setelah hari ke-15 ini kayak kita gini udah mulai beradaptasi dan lebih bugar, lebih segar. Tapi ada loh Pak Zaki yang udah hari ke-15 kondisi badannya masih nggak nyaman, seperti masuk angin, seperti lemas, seperti apa namanya. Itu emang karena nggak niat puasa kali ya Pak ya? Enggak juga ya? Iya, bisa jadi itu. Tapi ternyata racun dalam tubuhnya kelewat banyak. Oh gitu? Waduh. Jadi kalau kita udah terbiasa dulu waktu kita sebelum berpuasa pola makan kita udah kebanyakan gula, ya, artinya sudah kecanduan gula, sudah kebanyakan makan makanan yang mengandung trans fat, mentega, ya kan, goreng-gorengan, gitu ya. Itu otomatis pada saat detoksifikasinya prosesnya lama. Kadang-kadang bukan 2 minggu, 3 minggu tidak nyaman dalam tubuh. Bisa-bisa sebulan penuh pas Ramadan ya Pak ya? Iya. Jadi nggak nyaman berpuasa. Tidak nyaman. Jadi kayaknya kita sekarang hari ini masih akan membahas tentang bagaimana membuat tubuh tetap bisa beraktivitas dengan baik selama menjalankan ibadah puasa. Iya. Ini juga udah menjelang hari-hari sepertiga terakhir kalau biasa kita sebut. Pasti banyak catatan-catatan mungkin yang kita alami terhadap tubuh dulu di awal menjalani puasa. Kaget banget, lemas banget, sampai di tempat kerjaan ngantuk mulu bawaannya. Sekarang sudah enggak. Itu berarti memang tubuh kita sudah mulai terbiasa, sudah enggak kaget lagi siang-siang sampai sore enggak ada dapat makan gitu ya Pak ya. Betul. Oke, jadi kali ini kita masih akan membahas hal yang sama ya Pak ya. Kita masih bahas tentang manfaat puasa juga. Betul. Cuma kan bagi mereka yang proses detoksifikasinya lambat, sampai hari ke minggu kedua nih ya, masih badannya nggak nyaman, masih kayak masuk angin, masih lemes-lemes, masih nggak bertenaga, letoy gitu ya. Harus konsumsi suplemen yang kaya dengan antioksidan aktif, kaya dengan mineral mikro, yang fungsinya mempercepat proses detoksifikasi tubuh, sekaligus memberi asupan makanan antioksidan. Sehingga kita tidak jadi lemes, tidak bergairah, kemudian juga badan gak kayak masuk angin, dan yang lebih repot itu lagi puasa sakit kepala. Waduh, nah, gak enak banget. Gak enaknya rasanya. Kenapa? Kita minum obat sakit kepala kan gak bisa lagi berpuasa, iya, ya kan? Bener. Cuma mau gak minum obat kepala kita kayak ditindih batu, sakitnya minta ampun. Gak kuat. Karena proses detoksifikasi tersebut. Nah, saran saya sebaiknya kita mesti mengkonsumsi makanan yang bergizi, baik gizi makro maupun gizi mikro. Nah, gizi mikro ada Ziman. Jadi kita konsumsi Ritun Ziman itu mempercepat proses detoksifikasi tubuh agar rasa tidak nyamannya saat kita berpuasa itu segera terlewati. Nah, setelah itu kenapa? Setelah itu badan kita menjadi bugar. Betul. Tapi yang menarik ini Pak Zaki. Apa tuh? Ada orang bertanya sama saya, Pak, kalau orang hamil kira-kira gimana ya kalau saya berpuasa? Ini ternyata hasil penelitian ya. Yang menarik adalah ternyata orang yang hamil itu pada saat berpuasa, asal pada saat dia sahur,
sama saat dia berbuka, dia konsumsi makanan yang bergizi, nggak masalah untuk berpuasa. Ya, yang penting pada saat berpuasanya itu menjaga kualitas makanan yang dia makan. Sebab seandainya pun dia nggak puasa, makannya cuma nasi sama kerupuk, ya percuma juga. Tetap aja, sama aja bohong. Dan juga bohong, nggak kurang gizi kan. Benar. Iya. Jadi nggak masalah ya, yang penting gimana kita mengakalinya di saat berpuasa memang badan harus tetap mendapatkan asupan vitamin dan sesuatu yang bergizi lah untuk tubuh kita gitu ya. Betul. Ya, oke. Kita akan lanjutin nanti manfaat berpuasa juga nih selama 1 jam ke depan. Pastiin juga yang lagi nonton atau mungkin ada ketinggalan di subscribe YouTube channelnya Ziman Herbal biar bisa di-share-share juga ke teman-teman yang membutuhkan ya Pak ya. Iya, betul sekali. Ziman Herbal, akun channelnya bisa di-subscribe dulu, Dan bisa di-like, komen. itu pahalanya berlipat Oh Pak iya Jaki. loh, bulan Karena puasa mencet loh. di bulan puasa sama di hari biasa itu beda. Benar. Karena pahalanya dilipat gandakan. Nge-share ke teman atau saudara di bulan puasanya pahalanya lebih dilipat gede. gandakan. Iya benar, Jadi, makanya sekarang ya langsung ya di-share. paling gampang cari pahala itu ya Nge-share sesuatu yang berguna. Ziman Herbal. Betul, itu dia. Jangan lupa ya di-share ke teman-temannya Ziman Herbal di YouTube. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih bareng Abi Zaki dan Pak Nyoto di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Kita masih membahas tentang manfaat berpuasa nih di sepertiga terakhir di Ramadan 2022 ini Pak. Kalau boleh sedikit cerita nih dari saya nih Pak. Kalau saya ini tipikal orang yang di saat bulan puasa nafsu makan saya berkurang Pak. Dan berat badan saya turun, maka saya suka puasa. Ya memang. Tapi badan saya tuh nggak ada yang berubah Pak. Aktivitas tetap biasa aja. Ibaratnya nggak lemes-lemes banget gitu. Itu aman ya Pak ya kalau untuk makanan gitu? Ya sebenarnya sih kalau kita itu pada saat berpuasa, ya apalagi orang yang rajin berpuasa, emang awalnya itu kan takut kelaparan, kadang-kadang makannya itu sampai banyak-banyak, ya kan? Biar nggak lapar. Biar nggak lapar. Padahal kenyataannya kalau kita sahur makannya semakin banyak, kita semakin mudah lapar dibandingkan kita makannya sedikit. Cuma kalau kita makannya sedikit banyak protein, seperti kita makan telur gitu kan. Saya makan telur 2 rebus lah, 2 butir, nasinya sekepal, itu lebih awet laparnya, awet kenyangnya, bukan laparnya ya, dibandingkan makan 1 bakul. Kalau makan nasi 1 bakul, jam 10 pagi udah lapar lagi, kan gitu. Tapi yang paling penting itu saat kita berpuasa, kita makan protein plus sayur-mayur serat yang banyak agar nggak konstipasi atau sembelit. Karena kebanyakan orang berpuasa itu karena kekurangan zat cair ya, apalagi yang kerjanya itu di luar panas-panasan, dehidrasi, itu biasanya menjadi konstipasi atau sembelit. Kalau dia tidak banyak minum air setelah berbuka, sepanjang berbuka itu banyak minum air, konsumsi air ya. Sedikit-sedikit banyak makan sayur buah-buahan agar dia proses detoksifikasinya pun juga lancar. Betul, kan, makanya itu. nih kayak orang tipe-tipe kayak saya nih yang makannya berkurang tetap aman dan juga karena konsumsi Ziman ya kan. Jadi betul. aman terus walaupun makan berkurang banget loh Pak di bulan Ramadan ini saya jarang ketemu nasi Pak jujur. Sama dong. Sama ya Pak ya kita ya Pak ya. Tapi asupan-asupan yang lain tetap gitu. Jadi kayak Pak Nyoto bilang tubuh tetap bisa cukup lah ya mendapatkan asupannya untuk selama bulan Ramadan. Pak, di WhatsApp kita ada beberapa pertanyaan, mungkin boleh kita cicil dikit-dikit kali ya. Boleh, Pak, ya? boleh. Oke, ini ada yang kirimin pertanyaan 085747 sekian nih Pak. Yep. Pak Nyoto, beberapa hari ini dada saya sakit banget, berdebar, hebat, serasa panas. Saya berharap itu proses pembongkaran racun di tubuh. Saya sudah mengkonsumsi Ziman 4 botol, ini jalan 5 untuk mengkonsumsi untuk kesehatan saya aja. Gimana tuh Pak? Jadi kita kalau cerita ada nyeri-nyeri di dada itu kan sebenarnya adalah gejala penyakit ya. Nah penyakitnya sendiri kita kan bisa jadi dia kena penyakit gastroesophageal reflux disease alias asam lambung yang naik ya. Atau bisa yang kita khawatirkan adalah sakit jantung koroner ya kan. Jadi kalau ada nyeri di dada itu kalau jantung koroner namanya angina ya kan. Angina itu pada saat kita itu kena serangan seperti itu, karena kan tidak dapat cukup pasokan oksigen ke jantung kita, jadi rasa sakitnya itu mirip dicubit atau dada kita kayak ketindih batu. Nah kadang-kadang rasa sensasinya ini nggak nyamannya ini kayak dicubit itu menyebar ke pundak, ke lengan, ke leher, ke rahang, ke punggung bagian kiri. Kadang-kadang rasa kayak ditusuk-tusuk nyerinya itu menembus ke dada sampai punggung rasa nyerinya itu, ya kan? Dan saat dia beraktivitas biasanya ya, jadi kalau orang yang udah ada penyumbatan di jantung, saat dia lagi olahraga gitu ya,
muncul tuh rasa nggak Oke. nyamannya. Ah. Jadi Anda mesti waspada, jangan-jangan itu adalah gejala jantung koroner, ya Lebih baik kan? diperiksa lebih lanjut gitu ya, Pak ya. Ya, tapi kalau dia konsumsi simannya rutin, Mhm. ya, terus jaga pola makan, moga-moga gejala nyeri-nyeri berdebar-debar itu baik masalahnya itu akibat gastroesophageal reflux disease Mhm. ataupun jantung koronernya bisa berkurang. Amin. Karena bagi mereka yang sudah punya jantung koroner kan mesti cek dulu tekanan darahnya Yes. normal tidak, Oke. kolesterol totalnya normal Mhm, tidak, ya mhm. kan? Karena itu gula darahnya normal atau tidak. Karena penyakit yang lain-lainnya itu memperberat dari fungsi problema ginjalnya tersebut. Oke. Jadi gitu ya. Tadi nggak dikasih nama, sayang untuk Anda yang pengen bertanya jangan lupa Anonim dikasih gitu ya. nama ya. Anonim biar enak juga nih Pak Nyoto ngasih jawabannya, kasih nama, kalau perlu umurnya sekalian gitu Sekalian ya, Pak ya. umur, ya kan? Biar ketahuan juga tuh Bisa kalau mau ketahuan. bertanya. Boleh ya, nanti habis ini di segmen selanjutnya kita akan bacain lagi pertanyaan-pertanyaan dari Anda di 081511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih di talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Masih ada Pak Nyoto yang udah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Anda. Sekali lagi diingetin untuk yang pengen bertanya jangan lupa dikasih dulu namanya ya, nama Anda. Kalau bisa sekalian kasih umurnya berapa. Jadi kalau ada penyakit yang pengen ditanyain ke Pak Nyoto, lumayan kebayang lah gitu ya Pak ya. Kalau udah ketahuan umurnya Iya, gitu ya Pak ya. betul. Ini ada satu lagi nih yang mungkin masih kelupaan nama, malah ngasih tahu tempat tinggal doang di Ciputat ya Pak. 0811 15 sekian-sekian. Ya. Halo Pak Nyoto, mau nanya nih, apakah untuk penyakit penyumbatan saluran jantung, apakah boleh mengkonsumsi Ziman? Nah, ini pertanyaan yang paling penting. Nah. Kenapa? Karena bagi saya, bagi mereka yang punya masalah dengan penyakit jantung, Ah, itu wajib konsumsi Ziman. Oke. Ya kan? Kan kalau kita bahas tentang kandungan yang ada dalam Ziman itu dalam episode kemarin sih ya. Nah kan Ziman itu punya suatu zat yang kandungannya adalah seronin, proseronin, Oke. dan dia juga mampu menginduksi nitrit oksida. Nitrit oksida itu gas yang tidak kelihatan, tapi dia itu mampu melebarkan saluran pembuluh darah. Nah biasanya kan orang yang punya masalah jantung itu kan masalah pembuluh darahnya ada sumbatan, kan seperti itu ya. Oke. Nah biasanya kita harus tahu dulu dong kalau kita punya gejala jantung itu rasanya kan tadi kita udah cerita ya, gejala angina seperti dicubit, seperti Yes. nyeri-nyeri di bagian dada sebelah kiri menyebar sampai ke leher, sampai ke pundak, sampai ke tangan dan sebagainya. Tapi setelah itu apalagi gejalanya selain nyeri dada dan angina ya, keringat dingin dan mual. Jadi pada saat kita itu ada penyempitan di pembuluh darah di jantung, otot jantung kita kan kekurangan oksigen sehingga disebut iskemik. Nah, kondisi ini membuat tubuh kita itu berkeringat dingin, ya kan? Terus rasanya mual kayak mau Oke, muntah. oke. Kemudian sesak napas, ya, sesak napas kayak kita tenggelam gitu kan, sesak napas. Nah, jantung yang tidak berfungsi normal itu untuk memompa darah ke paru-paru sehingga kita sulit bernapas. Ya kan? Kemudian apalagi kalau udah nyerek-nyerek seperti ini, ya itu udah ada gejala jantung koroner. Ngeri. Nah, kalau konsumsi Ziman rutin, dia meminimalisir terjadinya serangan jantung, apalagi kalau kita konsumsinya rutin, moga-moga plak-plaknya bisa terbongkar ya. Yes. Dan kita mesti cek dulu ke rumah sakit atau ke medis ya. Betul. Mesti biasanya di ekokardiograf ya kan, atau juga bisa juga di elektroekokardiograf. Sampai seberapa banyak sumbatan di jantungnya. Nah, jadi kalau udah punya masalah jantung penyumbatan itu, boleh apa tidaknya malah wajib Malah konsumsi wajib. Ziman ya. Betul. Karena banyak sekali dari mereka yang sudah punya masalah jantung koroner, ya bahkan ada yang sudah harus dipasang kering. Dia ganti pola makan yang sehat, banyak makan serat, banyak makan sayur-sayuran, banyak makan buah-buahan, konsumsi Ziman dosisnya yang 5 tetes per 2 jam. Setelah 1 bulan dia cek lagi, kan pertama kali dia rasakan tubuhnya itu udah nggak ada lagi gejala angina pectorisnya ya. Bulan kedua dia cek lagi ternyata udah nggak perlu lagi nggak perlu lagi dipasang ring. Oke. Nah karena memang dia niat untuk kembali sehat dengan merubah pola makan dan konsumsi Zimannya secara rutin. Seperti itu. Begitu ya, ibu atau bapak yang tadi ada di Ciputat, kalau apakah mengkonsumsi Ziman, malah justru memang harus
Kalau udah begitu ceritanya gitu ya. Ini Iya. satu pertanyaan lagi bisa kali ya Pak ya? Oh, apa tuh? Coba nih dari Fanti, 55 tahun. Nah ini cakep nih, di Jogja. Untuk sakit persendian, Ziman ini bisa nggak ya Pak ya? Untuk minumnya gimana? Nah, penyakit persendian itu kan kalau biasanya ada nyeri-nyeri sendi, Mhm. ya kita cerita umumnya penyakit rheumatoid arthritis ya. Oke. Rheumatoid arthritis itu kan menyerang-nyerang sendi, akibatnya sendi kita lama-lama tulang rawannya hancur karena diserang oleh imunitas kita sendiri. Jadi imunitas kita menyerang sendi-sendi sehingga sendi-sendi kita hancur dan rasanya nyeri-nyerinya luar biasa, disebut rheumatoid arthritis yang menyerang ke sendi-sendi. Nah, ini biasanya disebut penyakit autoimun ya. Oke. Nah, kalau kita berobat kan biasanya cuma dikasih obat penghilang rasa sakit. Nah, kalau penghilang rasa sakit itu kan tidak menyembuhkan. Betul. Nah, kalau udah hancur kadang-kadang sendinya mesti diganti dengan prostesis, sendi buatan ya. Nah, daripada itu terjadi, mendingan kita konsumsi Ziman. Betul. Nah, karena kenapa? Di dalam Ziman itu ada satu buah yang namanya Morinda citrifolia fructus. Nah, Morinda fructus. Kalau citrifolia itu daun, kalau fructus itu buahnya. Morinda itu buah mengkudu. Ternyata kandungannya itu sangat efektif untuk mencegah dan meminimalisir risiko akibat serangan dari rheumatoid arthritis yang menyebabkan sakit di persendian. Nah, Jadi cocok tuh ya. cocok ya. Jadi ini adalah ramuan nenek moyang kita zaman dulu secara empiris sudah terbukti mampu mencegah dan mengeliminasi dan mengurangi resiko akibat penyakit rasa sakit di persendian Sakit di tersebut. persendian. Jadi bagi mereka yang sudah punya rasa sakit di persendian, ya konsumsi Zimannya harus intensif, konsisten dan rajin. Ya. Jangan sekarang konsumsi 5 tetes, besok lupa, ya kan? Besok ingat minum lagi, besoknya lagi lupa, ya kan? Jadi Lama-lama sebagai kebiasaan kali ya, iya. biar nggak lupa-lupa. Kalau perlu pakai alarm. Oh Ya, iya, alarm benar. jam Benar. pagi, jam 7 pagi, Betul. ya kan? Betul. Habis itu jam berapa lagi? Jam 11, Aha. jam 3, terserah deh, itu tergantung kita punya improvisasi. Yes. Sehari 5 kali, Mhm. sehari 4 kali tapi 10 tetes. Yang penting jangan sampai kita lupa. Betul. Dan ini kenyataan, teman saya punya masalah radang persendian ya, bahkan kata dokter itu dia mesti disuntik pakai zat di tempurungnya itu, karena Ngeri kalau banget. jalan itu Ngilu banget. ya mungkin dia ngebayanginnya. punya cairan di tempurungnya sudah habis. Aduh. Nah, jadi dia mau nggak mau disuntik cairan tertentu. Dia bilang, gimana Pak, saya mesti suntik cairan. Ya kalau mau suntik cairan, tapi kalau selamanya disuntik kan nggak sehat. Kenapa kamu nggak konsumsi Ziman tapi dosisnya rutin? Oke. Nah, karena dia memang orangnya disiplin, itu dia bikin jadwal di alarm. Oh, bagus Jam tuh sekian ya. bunyi titit, handphonenya konsumsi Ziman 10 tetes, titit Oke. bunyi. Nah, ternyata setelah 1 bulan nyeri-nyerinya nggak ada. Nah, karena udah nggak ada lagi, dia udah nggak mau lagi disuntik di lututnya, diisi Oke. cairan. Jadi artinya ya tergantung kita Benar. punya semangat atau keinginan sembuh ataukah pasrah dengan penyakit. Itu pilihan. Dan nggak mungkin instan juga sih. Iya, Pasti harus harus ada proses. ini prosesnya juga. Gitu ya ibu-ibu ya, ini Ibu Fanti di Jogja. Jangan lupa langsung dipesan sekarang juga. Untuk pemesanan bisa secara online atau via WhatsApp di 0877 90.300. Dicatat ya Bu ya. 0877 90.300. Abis ini kita balik lagi. Jangan kemana-mana ya. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih dilanjut talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Kalau untuk Anda yang sudah penasaran dan pengen langsung memesan Ziman, bisa langsung via WhatsApp ya di 0877 90.300. Oke, Pak Nyoto, kita masih berbicara tentang puasa. Ya. Selain manfaat berpuasa, ada penyakit-penyakit yang juga sembuh karena berpuasa. Ya. Tapi ada juga kita hidup di timur ini, Pak, mitos-mitos puasa. Itu macam-macam saya dengar dari kecil, Pak, sampai sekarang. Iya benar. Ada katanya yang orang puasa itu nggak boleh olahraga. Ada yang katanya orang puasa itu nggak boleh berenang. Macam-macam lah mitos-mitos yang ada selama kita menjalankan ibadah puasa ini. Iya, jadi kalau kita berpuasa itu ada mitos bahwa kita nggak boleh berpuasa, jadi boleh tidur bangun. Jadi kayak lagunya Mbah Surip kali. Habis bangun tidur lagi gitu ya. Iya. Oke. Padahal kalau kita berpuasa, kita juga bisa olahraga. Cuma olahraganya itu jangan di siang bolong. Iya, Nanti kita benar. dehidrasi ya. Haus Mau ya. minum susah karena bukanya masih panjang. Betul. Jadi kalau kita mau olahraga,
sebaiknya pada saat awal kita setelah sahur, ya kan, pagi sama gitu ya. kita pada saat sebelum berbuka. Oke. Jadi saat kita sahur, habis sahur kita jalan kaki menuju ke masjid untuk sholat subuh juga udah olahraga kan gitu ya. Betul. Nanti kita juga kalau mau jalan pagi sampai jam berapa kita juga masih olahraga. Jadi olahraganya olahraga ringan, jangan olahraga permainan. Dan kita kalau bisa tetap beraktivitas seperti normal. Jadi waktu kita sore pun, aduh deh kita main sepeda dulu menunggu ngabuburit, itu lebih sehat kan. Betul. Begitu kita ngabuburit beduk kita langsung bisa minum kan. Benar. Jadi jangan sampai kita percaya dengan mitos bahwa kalau berpuasa jangan berolahraga. Sayang sekali, padahal kita saat berpuasa, saat tubuh kita membantu detoksifikasi, kita juga berolahraga, membuat tubuh kita tetap bugar. Apalagi kita konsumsi siman, karena pada saat kita konsumsi siman, tubuh kita bongkar racunnya lebih efektif dan optimal. Tubuh kita juga punya zat-zat yang dibutuhkan tubuh pada saat kita beraktivitas, sehingga kita nggak mudah capek, nggak mudah lelah, dan bugar sepanjang hari saat kita berpuasa. Oke, jadi mitos ya untuk semuanya nih, kalau lagi puasa nggak boleh olahraga, salah banget. Justru dianjurkan untuk tetap berolahraga, walaupun jangan olahraga yang terlalu bikin capek dan aus gitu. Terus ngomongin tentang mitos, ada juga saya pernah dengar Pak, katanya kalau buka puasa itu minum minuman dingin bikin tubuh jadi lebih cepat segar. Benar Pak? Itu benar. Emang benar, karena bikin hausnya cepat hilang. lebih segar, tapi ternyata merusak tubuh kita. Karena kaget. Begini, saat kita itu berpuasa, kita kan sebenarnya pada saat itu kita butuh energi ya dong, karena kan kita seharian kita beraktivitas tapi tidak ada makanan yang kita konsumsi. Betul. Sedangkan pada saat kita konsumsi minuman dingin, memang nyaman di mulut, nyaman di badan. Tapi saat kita masuk ke dalam tubuh, air dingin tersebut butuh dinetralkan. Oke. Nah, dinetralkan dengan suhu tubuh kita, meningkatkan suhu tubuh kita agar air yang dingin tersebut menjadi suhu yang normal. Nah, tubuh kita itu untuk menaikkan suhu air yang masuk yang lewat dingin tersebut kan butuh energi. Padahal kita butuh energi. Makanya orang yang berpuasa kita konsumsi minuman dingin, malah kita gampang terkena penyakit radang, tenggorokan, ya, batuk pilek, ya kan, imunitas kita lemah. Karena energi kita dipakai untuk menetralisir air yang dingin dalam tubuh kita. Jadi lebih bagus itu adalah konsumsi air yang hangat. Jadi saat kita berbuka puasa, bagusnya konsumsi teh manis yang hangat. Dan manisnya jangan kelewat manis, yang biasa aja gitu ya. Jadi konsumsi yang hangat lebih bagus daripada konsumsi yang dingin kalau kita pingin sehat dalam berpuasa. Ya, jadi jangan kita mau enaknya aja, seger sih seger, cuma tubuh kita jadi di dalam sakit, kaget dia ya kan? langsung dikasih minuman dingin. Terus banyak mitos-mitos apalagi ya Pak ya, kita sering dengar di luar sana tentang mitos-mitos berpuasa. Oh, saya juga pernah dengar nggak sahur ya nggak apa-apa katanya gitu. Ya memang nggak apa-apa kalau kesiangan ya Pak ya. Iya, kalau kepaksa karena belnya nggak, alarmnya bunyi kita tidur gitu ya. Jadi memang tidak sahur tidak apa-apa, cuma memang sahur itu kan ternyata maknanya adalah lebih bagus kita sahur. Kenapa? Karena saat kita tidak sahur tersebut, kita waktu berpuasanya kan jadi lebih panjang. Jadi kita saat kondisi tubuh kita ekstrim tanpa ada makanan yang masuk dan minuman yang masuk, itu kan lebih panjang, akhirnya tubuh kita jadi lebih terbebani daripada kita sahur. Makanya kan kalau kita itu kebanyakan berbuka itu sunnahnya sahur, saat berbuka itu juga dipercepat juga sunnah kan. Jadi kalau bisa kita harus sahur dan juga harus berbuka. Jadi udah deh, saya nggak usah sahur, saya habis makan berbuka terus langsung tidur lagi. Tahu-tahu ya nggak bisa, karena tubuh kita itu kekurangan nutrisi jangkanya semakin panjang kalau kita itu tidak sahur. Nah, yang paling penting adalah saat sahur itu kita konsumsi makanan yang proteinnya cukup, ya. Entah kita makan ikan, makan daging ayam, makan unggas gitu ya, atau kita makan telur ya. Dan kita konsumsinya kalau bisa jangan makan yang minyak-minyakan, tapi konsumsi makanan yang banyak airnya ya, yang direbus ya. Kemudian juga banyak makan sayur buah-buahan agar tubuh kita mencerna makanannya lebih mudah. Dan jangan konsumsi makanan yang kelewat manis, jangan kelewat asin. Kalau kelewat asin, belum sampai tengah hari udah haus. Ya. Garam itu bikin haus ya? Iya, bikin haus. Jadi konsumsi makanan yang asin itu bikin haus. Kebanyakan vetsin kan garam juga ya, itu pasti haus. Konsumsi makanan apa ya? Makan ikan asin kali jadi haus ya. Kebanyakan jadi kita haus. Jadi kita konsumsi makanan yang berminyak-minyak, makanan yang asin sebaiknya dihindari pada saat kita
sahur. Oke. Nah, pada saat kita berbuka, Mm-mm. ya juga sama. Kita konsumsi makanan yang benar-benar makanan sehat, makanan hidup, makanan segar bugar. Konsumsi zimannya rutin saat kita berbuka, saat kita sahur, saat kita salat tarawih, saat kita mau tidur. Itu kita benar-benar berpuasa untuk kualitas kesehatan dan kualitas ibadah. Jadi dua-duanya dapat. Betul. Nah, kurang lebih Betul. seperti itu. Oke deh. Ini masih banyak ternyata mitos-mitos dalam berpuasa, termasuk ibu menyusui dan ibu hamil katanya nggak boleh puasa. Tapi nanti Pak kita akan bahas. Ini Oke banyak deh. pertanyaan nih. Ibu hamil dan menyusui katanya nggak boleh berpuasa. Itu mitos apa enggak sih? Nanti akan kita bahas abis yang satu ini ya. Jangan kemana-mana. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjut yuk, kita lagi ngebahas tentang mitos-mitos dalam berpuasa. Tadi gantung nih katanya ibu hamil atau ibu menyusui nggak boleh puasa Pak. Ya, ini juga mitos ya. Sebenarnya ibu hamil, tadi kita juga ada cerita ya. Ya. Itu boleh berpuasa, tapi memang kalau tiba-tiba ada rasa yang tidak nyaman, kalau ibu hamil mah wajar-wajar aja membatalkan ya. Betul. Jangan mentang kita nggak hamil mudah membatalkan puasa kan. Nanti kalau ibu hamil begitu ternyata dia berpuasa, ternyata ada rasa tidak nyaman, ada mual, ada enak atau apapun, sehingga dia ingin batal, ya nggak masalah. Tapi sebenarnya Oke. ya, kalau emang niatnya kuat dan keyakinannya kuat, sebenarnya kalau kita konsumsi makan sayur-sayur buah-buahan yang segar bugar, terus banyak makan protein pada saat kita berbuka maupun sahur, dan konsumsi ziman dosis yang tepat, nggak masalah baik dia itu hamil atau menyusui, karena ini penelitian sudah membuktikan bahwa beberapa ibu hamil yang berpuasa dengan konsumsi makanan yang bergizi, ternyata setelah dicek kadar gula darahnya, kadar proteinnya, kadar apapunnya masih normal. Jadi Oke. artinya fine-fine aja untuk berpuasa. Termasuk ibu yang menyusui ya. Jadi ibu yang menyusui juga kalau dia itu konsumsinya makanan yang bergizi, ya kan? Itu juga nggak masalah. Cuman kalau ibu menyusui kan sebenarnya nggak diwajib-wajibkan amat ya untuk Betul, berpuasa gitu ya. betul. Jadi yang paling penting itu adalah kita konsumsi makanannya makanan yang bergizi, kaya dengan kandungan protein yang baik, kadar kolesterol, kadar lemak yang baik, karbohidrat yang baik. Karbohidrat yang baik itu karbohidrat yang diikat dengan serat, yang banyak seratnya, misalnya nasi merah atau nasi hitam gitu ya, atau nasi Oke. coklat. Kemudian juga proteinnya protein yang baik, misalnya daging unggas, ikan-ikanan, laut dalam. Kemudian juga konsumsi lemak yang baik, yang kandungan omega 3, omega 6, omega 9 seperti itu. Jadi yang paling penting konsumsi makanannya bergizi, itu boleh saja. Boleh Yang saja. tidak boleh itu ibu hamil udah nggak berpuasa, makanannya kurang gizi. Nah, itu bikin repot nanti Termasuk buat ibu-ibu janin bayinya. menyusui udah menyusui, makanannya kurang gizi ya. Otomatis bisa membuat tubuh kita itu menjadi sakit seperti Itu dia. itu. Gitu ya kalau untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, ini ada lagi mitos, nggak tahu ini mitos atau fakta, tapi saya cukup percaya ini Pak. Puasa itu cara yang baik untuk menurunkan berat badan. Karena saya setiap Ramadan berat saya turun, Pak. Ya, memang kalau berpuasa itu ada kecenderungan untuk turun berat badan ya. Oke. Cumannya juga ini. Kenapa? Kalau pola makannya salah ya nggak turun juga gitu betul. loh. Jadi misalnya ya, kita berpuasa, tapi saat kita berpuasa setelah berbuka puasa kita konsumsinya junk food, makanan instan. Makanan siap saji yang gizinya nggak ada gitu ya. Kemudian juga kita banyak konsumsi makanan yang banyak mengandung gula, ya kan, banyak mengandung lemak jahat, konsumsi makanan yang banyak mengandung karbohidrat buruk, protein buruk, lemak buruk ya. Itu kemungkinan untuk menurunkan berat badan sulit. Ya, jadi kalau bisa kita menurunkan berat badan diet itu pada saat kita berpuasa membantu. Syaratnya kalau orang diet kan konsumsi kalorinya benar-benar kalori yang minim tapi kaya dengan serat kan gitu. Oke. Jadi kita seharian nggak lapar kalau kita konsumsi makanan yang kaya dengan serat ya. Kemudian proteinnya protein yang baik ya, protein yang benar-benar dari daging unggas ataupun daging ikan-ikanan yang memang bukan diproses, tapi kalau udah bentuknya hamburger, nugget, apalagi tuh sosis, apalagi tuh Macem-macem lah tuh ya. protein-protein yang udah diproses Junk ya food, kan, junk food ya. Kemudian juga konsumsi makanan yang sehat tersebut itu bisa menurunkan Oke. berat badan. Nah, bagi mereka yang ingin benar-benar diet menurunkan berat badan di saat berpuasa, konsumsi makanan yang sehat, banyak serat dan buah-buahan, jangan lupa konsumsi ziman rutin.
itu ternyata bisa loh membantu menurunkan berat badan kalau diet Oh, plus gitu. puasanya juga bagus ya. Ah, Itu membantu menurunkan berat badan. Karena biasanya kayak sekarang nih Pak Jaki, kita udah hari kedua minggu ya. 2 minggu lebih lah. Biasanya sih nafsu makan kita makin menurun ya. Iya, Cuma ya nggak lemes walaupun nafsu makan Betul. kita nurun. betul. Nah, itu udah membuktikan bahwa kita lebih mudah menurunkan berat badan karena nafsu makan kita sudah terpangkas. Oke, gitu ya. Jadi emang betul, tapi harus sesuai juga. Jangan nanti pas buka puasa segala macam makanan dihajar gitu, nggak turun juga. Yang ada naik badannya selama Ramadan. Iya, betul. Satu lagi sebelum kita break, mitos yang sering kita dengar, berbuka itu harus dengan sesuatu yang manis. Oke, kita bahas sekarang apa? Nggak apa-apa, sekarang aja juga. masih ada waktu dikit. Nah, berbukalah dengan yang manis ya. Ini juga sebenarnya mitos. Oke. Ya, mitosnya apa? Memang kalau kita berbuka di yang manis boleh-boleh saja, cuma jangan kelewat manis. Nah, Gula nanti punya. karena kalau udah kelewat manis, tubuh kita itu yang tadinya kadar gulanya rendah, begitu masuk gula yang demikian banyak, Kaget sama aja membuat kaget pankreas kita memompa insulin Oke. banyak-banyak ya. Jadi kalau bisa konsumsinya makanan yang manis, tapi kaya dengan serat. Nah, contohnya apa? Kita konsumsi kurma. Kurma paling. Kurma itu kan manis, tapi Ya. ternyata kadar indeks glikemiknya Aha. tidak sebanyak gula pasir ya. Jadi kalau bisa kita makan buah-buahan kan manis, seperti konsumsi pepaya, jadi yang manis boleh, nanas yang manis boleh, apel yang manis boleh, kurma yang manis boleh. Cuma itu sehat manisnya karena tidak membebani fungsi kesehatan tubuh. Tapi kalau kita manisnya konsumsi Teh manis kopi gitu, atau teh manis yang 5 sendok gulanya, Waduh, nah itu ngeri banget. membebani tubuh kita. Kita bukan menuju sehat saat kita berpuasa, tapi menuju Cari penyakit. dari penyakit. Padahal kan tujuan berpuasa agar kita lebih sehat. Betul. Nah, jadi kita saat kita berpuasa, mitosnya konsumsinya bukan yang manis-manis, yang mana dulu? Kalau kita manis-manis dari manis buah-buahan dan apa yang kaya dengan zat cair, kaya dengan mineral, kaya dengan vitamin, kaya dengan antioksidan boleh. Boleh. Tapi Nah. jangan yang manis banget dengan Gula gula, pasir yang banyak itu banget diminum. berbahaya. Nanti belum jusnya, nanti belum apalagi tuh di saat buka puasa tuh es-esannya gula semua tuh ya Pak. Iya, itu yang harus kita hindari. Itu Dan dia. jangan lupa konsumsi ziman saat berbuka, saat kita sahur, saat kita mau tidur, sebelum Betul. sesudah tarawih. Semakin rutin kita konsumsi ziman, memberi kesempatan tubuh kita detoksifikasi racun, menormalkan sistem organ-organ tubuh dan regenerasi sel, ya. Oke. Gitu. Ya udah, yang pasti bisa langsung di stok deh untuk zimannya karena ini mau momen lebaran jadi harus sehat, harus seger semuanya, jadi di stok dulu deh. Untuk pembelian ziman bisa langsung via WhatsApp di 0877 90.300. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pak Nyoto, terakhir mungkin singkat aja, Oke. waktu kita udah nggak banyak. Closing statement untuk obrolan Closing kita statement ya, kali buat ini Pak. para pendengar Spot FM yang peduli dengan kesehatan, semoga puasanya bisa full sampai 1 bulan Ramadan penuh, Amin. dan konsumsi ziman agar kita setelah bulan puasa tambah bugar. Yes. Terima kasih Pak Nyoto Oke, waktunya. sama-sama Pak Zaki. Mudah-mudahan lancar terus puasanya ya Pak ya. Harus lancar, harus berjuang terus. Siap, sampai harus sehat ketemu selalu. Minggu depan. Ayo. Biar nanti lebaran kita semuanya sehat ya. Iya, Ya udah betul. kalau gitu Abizaki pamit. Pak Nyoto pamit. Bye-bye. Bye-bye.